Benarkah? Apakah kamu yakin kamu mendengarnya dengan benar? Arsy melompat dari tempat duduknya dan tersenyum gembira. Ya, mereka datang ke sini untuk menandatangani kontrak. Kalau begitu, ayo pergi dan bertemu dengan mereka. Arsy tidak tahu bahwa Darren dan perwakilan lainnya telah diyakinkan oleh Alexa. Dia hanya berpikir dia beruntung. Itu adalah keberuntungan yang pantas dia dapatkan atas ketahanan jangka panjangnya. Tentu saja, Darren dan yang lainnya tidak tahu siapa Arsy, mereka hanya mengira dia adalah sekretaris Alexa. Jadi, percakapan mereka cukup ringan. Pada akhirnya, untuk mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham, Arsy meminta Darren dan perwakilan lainnya untuk hadir di rapat dewan. Meskipun Darren menganggapnya aneh, dia tetap menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia meminta salah satu bawahannya untuk menelepon Alexa. Alexa menjelaskan situasinya kepada mereka, dan Darren mengungkapkan pemahamannya sebelum dia pergi mencari sekretaris baru Alexa. Sekretaris baru Alexa bernama Kenzo dan merupakan bakat yang langka. Alexa sudah berbicara dengannya, jadi ketika Darren tiba, dia langsung menyapanya dengan sopan. "Apa rencana Nona Alexa? Kami bersedia membantunya dengan cara apapun yang diperlukan," kata Darren pada Kenzo. "Kamu tidak perlu berbuat banyak. Kamu hanya perlu mengatakan kebenaran di rapat dewan, dan mengatakan bahwa kamu telah mencapai kesepakatan dengan CEO baru kami," jawab Kenzo dengan tenang. "Bukankah Nona Alexa berniat untuk muncul? Ini bukan waktu yang tepat." Kenzo tersenyum. Darren mempertimbangkan pilihannya dan setuju untuk membantu Alexa dengan bantuannya. "Nona Alexa memiliki karisma yang luar biasa. Saya benar-benar mengaguminya. Kami dengan senang hati akan membantunya dengan bantuan ini." Setelah para perwakilan berdiskusi satu sama lain, tidak butuh waktu lama sebelum rapat dewan dimulai. Saat semua pemegang saham tiba, asisten Rian muncul di rapat dewan atas nama kakek Arifin. Asisten Rian melirik sekilas ke arah Arsy sebelum membuang muka. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya agar suara kakeknya bisa disiarkan ke seluruh ruangan. "Karena kesehatanku, tidak nyaman bagiku untuk menghadiri pertemuan secara langsung. Itu sebabnya aku meminta asisten Rian untuk mengumumkan keputusan penting mengenai pertemuanku. Setiap perkataannya terikat secara hukum, jadi saya harap semua orang akan memperlakukannya dengan hormat." Para pemegang saham tidak peduli siapa yang mengumumkannya, mereka hanya ingin tahu siapa yang akan mengambil kendali perusahaan. "Tidak apa-apa, jangan biarkan kami menggantung. Kami hanya ingin perusahaan stabil. Jadi, silakan umumkan." "Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kabar baik, untuk memastikan pemegang saham yakin." Arsy tiba-tiba berdiri dan menghentikan asisten Rian berbicara. "Saya sekali lagi menjalin kerjasama dengan Swiss dan perwakilan mereka saat ini duduk di ruang tamu." "Apakah ini benar?" Para pemegang saham langsung bersorak. "Jika ini benar, maka pendapatku tentang Nona besar pasti telah berubah. Kecepatan yang luar biasa. Dia berhasil memperbaiki situasi dengan begitu cepat. Lihatlah Nona besar. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai oleh penghibur?" Semua pemegang saham mulai memuji Arsy dan menerimanya dengan senang hati. Namun, asisten Rian melirik ke arah Arsy dan bertanya, "Apakah kalian semua yakin bahwa Nona besar sudah mendapatkan kontrak dengan Swiss? Apakah sudah dikonfirmasi?" "Asisten Rian, apa yang ingin kamu katakan?" "Oh, tidak apa-apa." Asisten Rian tetap tenang. "Saya tahu bahwa asisten Rian mempunyai prasangka buruk terhadap saya, dan menolak mempercayai kemampuan saya. Tapi, tidak apa-apa, saya bisa meminta mereka masuk dan kamu akan melihat kebenarannya," cibir Arsy dengan arogan. "Oke, kalau begitu, tolong bawa mereka masuk. Karena kita akan bekerja sama dengan mereka, sudah sepantasnya kita menyambut mereka dengan hangat." Asisten Rian menyeringai. "Aku akan mengantarnya sekarang, secara pribadi." Setelah berbicara, Arsy berdiri dan keluar dari ruang pertemuan. Para pemegang saham menunggu dengan sabar kepulangannya. Sesaat kemudian, Arsy kembali memasuki ruang pertemuan bersama Darren dan 4 perwakilan lainnya.
Begitu para pemegang saham melihat Arsy masuk bersama para perwakilan, mereka mulai bersorak dan bertepuk tangan. Dengan pujian semua orang, kepercayaan diri Arsy terangkat dan tatapannya berubah menjadi arogan. Sepertinya Tuhan membantunya. Asisten Ryan, sekarang kamu sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kamu percaya padaku? Asisten Ryan berjalan mendekat dan berjabat tangan dengan para perwakilan. Mereka sudah sepakat untuk menandatangani kontrak dan kontrak sudah disiapkan. Namun, asisten Ryan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar Arsy berbicara ketika dia meminta Darren dan yang lainnya untuk duduk. Tujuan saya di sini hari ini adalah untuk mengumumkan keputusan yang dibuat oleh ketua. Mengenai insiden dengan Nyonya di Swiss, kami perlu memilih orang yang cocok untuk mengambil peran penjabat CEO. Arsy mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia sudah siap untuk mengambil kendali perusahaan Geraldine. Sekarang saya akan mengumumkan keputusan ketua. Begitu asisten Ryan selesai berbicara, Arsy otomatis berdiri dan membungkuk kepada semua orang. Saya tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Saya harap kamu semua dapat mempercayai saya. Saya ingin menyambut penjabat sekretaris CEO, Tuan Kenzo. Asisten Ryan sama sekali mengabaikan Arsy sambil bertepuk tangan dan melihat ke arah pintu. Arsy tidak terlihat terkesan. Di saat yang sama, para pemegang saham sedikit terkejut dengan pengumuman asisten Ryan. Kenzo, pria ini terkenal di dunia sekretaris. Selain Gilang, keduanya sangat dihormati dalam industri ini. Kenzo masuk ke ruang pertemuan dengan mengenakan jas dan memegang dokumen di tangannya. Sambil berjalan ia menyapa setiap pemegang saham dengan profesional. Jadi, apakah itu berarti ketua telah memutuskan untuk mempekerjakan Tuan Kenzo sebagai penjabat CEO perusahaan Geraldine? Tentu saja tidak, Kenzo tertawa. Saya hanya seorang sekretaris. Jadi, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sekretaris. Kalau begitu aku tidak mengerti. Siapa yang telah dipilih ketua untuk mengambil peran ini? Bukankah seharusnya dia memilih nona besar, orang yang baru saja menunjukkan hasil pada kita? Tepat sekali, nona besar berhasil mendapatkan kontrak dengan Swiss, kenapa dia belum terpilih? Pilih nona besar saja. Dengan dukungan dari para pemegang saham, Arsy berbicara dengan sangat percaya diri. Asisten Ryan, saya ingin tahu apa yang dipikirkan kakek. Saya jelas membantu perusahaan Geraldine menyelesaikan krisis sebesar ini. Kamu, asisten Ryan tertawa, nona besar, kamu terlalu naif. Tidak ada yang gratis. Apakah menurutmu perwakilan dari Swiss tiba-tiba berubah pikiran dan datang jauh-jauh ke perusahaan Geraldine untuk menandatangani kontrak denganmu? Bukankah kamu seharusnya mengagumi keberuntunganku? Asisten Ryan mencibir sebelum melirik ke arah Darren. Darren memahami tatapannya dan segera berdiri. Dia kemudian berkata dalam bahasa Inggris, saya pikir wanita ini mungkin salah paham. Saya diterbangkan ke sini dengan pesawat pribadi oleh penjabat CEO-mu. Kami bahkan makan siang bersama kemarin. Dia menggunakan kepribadian dan pesonanya untuk meyakinkan kami. Itu sebabnya kami memutuskan untuk mempertimbangkan kembali berkolaborasi dengan perusahaan Geraldine. Kami langsung datang ke perusahaan Geraldine hari ini karena dia bilang dia sedang sibuk. Kami sebenarnya mengira kamu adalah sekretarisnya. Setelah mendengar ini, wajah Arsy memerah karena canggung. Sekretaris. Ternyata, mereka hanya memperlakukannya sebagai sekretaris. Bagaimana ini mungkin? Para pemegang saham yang mendukung Arsy tidak bisa berkata-kata, seolah-olah mereka telah mendapat dua tamparan keras di wajahnya. Mereka mengira Arsy benar-benar telah melakukan sesuatu yang hebat. Siapa sangka, dia mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Perusahaan Geraldine adalah kerajaan parfum berusia seabad. Jangan bilang manajemen mengandalkan keberuntungan untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan, kata asisten Ryan. Mengingat fakta bahwa nona besar sedang hamil dan tidak bisa bekerja terlalu keras, ketua sudah mengatur orang lain yang lebih cocok untuk mengambil alih. Semua orang melihat betapa cepatnya dia menyelamatkan semua orang dari kerugian. Jadi aku yakin kamu semua tahu betapa mampunya dia.
Saya rasa tidak ada di antara kalian yang akan keberatan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.